Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'mah wa hadana ila tariqil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqallahu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Faqala ta'ala fil ayatil ukhra wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama untuk dapat datang ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kendati kita juga menyadari bahwa sebagian tempat baik Indonesia maupun di luar negeri sudah banyak dalam melaksanakan Jumat seperti pada hari ini. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita tetap istiqomah, tetap konsisten dalam melaksanakan segala bimbingan tuntunan beliau, baik Al-Quran maupun sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin jemaah Jumat dimuliakan Allah, lebih kurang 4 bulan terakhir ini bangsa kita, bahkan dunia, dikejutkan dengan suatu wabah yang sangat berbahaya, COVID-19, yang mengkhawatirkan bukan Indonesia tapi berbagai negara di dunia ini. Dalam analisis keagamaan, terutama dalam informasi Al-Quran, ternyata wabah, bala atau musibah yang diberikan Allah kepada manusia sangat erat kaitan dengan perilaku manusia itu sendiri. Dan kata lain, semakin jauh manusia dari Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kejahatan dilakukan oleh manusia, semakin banyak bala dan wabah dari Allah kepada manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat yang ke-13 Allah menyatakan, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Tahu sungguh telah banyak kami hancurkan umat-umat sebelum kalian, kata Allah, ketika melakukan kezuliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'atuhum rusulun bil bayyinat. Padahal kata Allah, kami sudah datangkan rasul kepada mereka untuk memberikan penjelasan, memberikan keterangan kebenaran tadi, tetapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu liyu'minu. Dengan keadaan tersebutlah karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah berikan pembelajaran, diutus rasul pada mereka, tetapi mereka membangkang akan ayat Allah tersebut. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Kami siksa mereka, kata Allah, karena perbuatan dosa dan kesalahan telah mereka perbuat selama ini. Dalam kaitan inilah ternyata bahwa dalam tinjauan keagamaan, pertama motivasi Al-Quran kepada kita
bahwa segala malapetaka yang Allah berikan kepada manusia sangat erat dengan perilaku manusia itu sendiri. Pada surah Al-Anbiya ayat 35 Allah menjelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan keburukan ini termasuk diantaranya apa yang kita alami saat ini, bahwa COVID-19 nampaknya pada bangsa kita belum begitu bisa dijinakkan, bahkan masih semakin banyak pada sampai hari ini. Walaupun mungkin di berbagai negara terutama di Arab Saudi, insya Allah kita lihat sudah mulai berakhir lockdown pada hari ini. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala kiranya bala ini segera berakhir pada bangsa yang tercinta ini, termasuk pada dunia di mana kita hidup saat ini. Allah menyatakan, kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, tapi kata Allah, di pada akhirnya nanti kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kata ini melalui khutbah kita pada hari ini, khatib mengajak kita bersama untuk kembali mengoreksi diri kita masing-masing, tidak mencoba kembali untuk dapat melaksanakan amal Rasulullah setiap hari yang dilakukan. InsyaAllah baik kita semua juga bagian salah satu cara kita untuk dapat memfilter, menangkis bahaya corona yang paling berbahaya ini. Ketujuh amal Rasulullah yang perlu kita laksanakan adalah, pertama, Rasulullah selalu menjaga wudhu beliau. Wudhu salah satu bagian cara kita untuk dapat selain kebersihan juga adalah ada unsur ibadah di dalamnya. Bahkan sesuai dengan harapan pemerintah kita, harapan para medis atau dokter kita, mencuci tangan, berarti berwudhu lebih awal seperti ini, termasuk bagian salah satu cara untuk dapat menangkis, menangkal, filter pengaruh corona pada diri kita. Yang kedua yang perlu kita laksanakan adalah yang Rasul praktikkan setiap hari dalam kehidupan beliau. Beliau selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Kita berusaha dalam selama Ramadan paling tidak setiap hari kita mencoba membaca Al-Quran. Harapan kita bersama setelah 1 bulan kita baca Al-Quran setiap hari ini bisa dikembangkan pada bulan berikutnya. Nah, dalam hal ini tentunya mari kita banyak baca Al-Quran. Apakah ba'da maghrib, ba'da salat isya, ba'da subuh dan sebagainya. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan untuk dapat membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harapan kita agar hati kita bersih, jiwa lebih tenang, dan juga keadaan insyaallah semakin baik dan semakin tentram. Yang ketiga adalah mari tetap budayakan salat berjamaah. Selama belum ada larangan dari pemerintah kita umpamanya, kita laksanakan salat berjamaah seperti ini. Kecuali satu ketika nanti na'udzubillah min zalik, ketika ada satu atau pemerintah nggak boleh berjamaah seperti ini, mungkin baru kita sholat di rumah masing-masing. Tetapi sebelum ada larangan secara formal oleh pemerintah kita, mari kita tetap laksanakan dan budayakan sholat berjamaah, baik di masjid, di musola dan sebagainya. Dan ini salah satu upaya kita untuk melihat ukhuwah Islamiyah dan mengharap ridha Allah dalam sholat berjamaah tersebut. Yang keempat adalah mari kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak kita sadari, kecil atau besar, pernah kita berdosa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena momen inilah kita gunakan untuk banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apa kita khawatirkan wabah ini segera berakhir, Allah angkat, Allah jadikan rahmat dan keberkahan kepada kita terutama dalam bulan Ramadan yang penuh berkah dan mulia ini. Karena kita banyak istighfar kepada Allah sehingga Allah angkat musibah ini di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kelima adalah mari memperbanyak bersedekah atau berinfak. Sedekah salah satu bagian cara untuk menolak bala. Sebagaimana itu bersedekah, berinfak, membantu orang lain, membantu fakir miskin dan anak yatim umpamanya, rezeki kita semakin berkah dan bala Allah jauhkan dari kita. Nah, karenanya salah satu bagian yang perlu kita laksanakan pada saat ini adalah mempersering diri kita, membudayakan bersedekah, berinfak sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita masing-masing. Yang keenam adalah melaksanakan sholat tahajud. Setiap malam kita upayakan sholat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa, bermohon kepada Allah, kiranya semua yang kita khawatirkan selama ini, wabah yang berbahaya ini, Allah angkat dari bangsa kita, terutama dari bangsa kita tercinta Indonesia ini.
Yang terakhir, yang ketujuh adalah memerayakan salat duha setiap harinya. Sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, ketika ada musibah dari Allah kepada kita, cara kita bukan lari dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya kita semakin dekat kepada Allah, termasuk dalam melaksanakan salat duha setiap harinya. Dengan 7 agenda Rasulullah inilah insyaallah kita amalkan diri kita. Selain beribadah kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga harap kita mampu menangkal dan menangkis pengaruh corona pada bangsa kita, terutama dari diri kita masing-masing. Melalui khutbah ini akan berharap kita semua berdoa kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah ini Allah ganti dengan rahmat dan keberkahan, terutama bulan suci Ramadan yang bermarkah dan mulia ini. Semoga khutbah ini berguna kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqallahu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, dengan hadirnya Ramadan yang pun mulia berkah ini, karena Allah jadi diri sebagai orang yang bertakwa terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah kita inilah insyaallah, selain puasa di siang harinya, qiyamul pada setiap malam harinya, insyaallah dapat menolak bala ini, dan Allah gantikan semua kebaikan dan keberkahan. Semoga corona segera berakhir dan insyaallah negara kita normal kembali. Faqala ta'ala fil ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, saat ini kami sedang Kau uji Allah dengan berbagai bala, cobaan dan wabah. Hal ini mungkin terjadi disebabkan karena kesalahan, kealfaan dan dosa kami selama ini ya Allah. Dari itu, di hari yang mulia dan penuh berkah ini ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni segala salah dan dosa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, kami sebagai hamba-Mu ya Allah yang maha dhaif dan tidak sempurna ini sangat takut dan khawatir akan virus berbahaya ini. Dari itu ya Allah kami mohon kepadamu, tolonglah kami, lindungi kami ya Allah, dan hilangkan segala malapetaka pada bangsa kami yang tercinta ini. Allahumma srif anna wal muslimin minal bala wal ahzan wad dhaqul wal amrul corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baldatana hadza Indonesia baldatan thayyibah ruhiyatan marhiyah radiyatan mardiyah wa aminatan mutmainnah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.